semua, welcome to my YouTube channel. Selamat bertemu lagi dengan saya Rina. Saya suka sekali membahas tentang gaya hidup minimalis, frugal living, budgeting, decluttering, dan hal-hal lainnya yang masih berputaran dengan gaya hidup minimalis. Jadi teman-teman semua, jika teman-teman adalah seorang pelaku gaya hidup minimalis yang awal, maka teman-teman itu cocok sekali berada di channel ini. Karena di channel ini saya akan membahas tentang gaya hidup minimalis dan juga bagaimana cara kita untuk menyederhanakan hidup kita. Jadi teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh meninggalkan komentar terbaik versi teman-teman sendiri di bawah kolom komentar. Jangan lupa di like, share video ini ke teman-teman, ke saudara, atau ke keluarga semuanya. Dan juga jangan lupa di subscribe, karena dengan subscribe Anda telah mendukung saya, Anda telah mensupport saya untuk terus berkarya dan membuat konten-konten terbaru seputaran gaya hidup minimalis. Jadi hari ini teman-teman kita akan membahas tentang mindset keliru tentang gaya hidup minimalis. Jadi teman-teman jangan di skip, nonton video ini sampai selesai karena video ini akan sangat membantu teman-teman semua, apalagi teman-teman adalah seorang pemula pelaku gaya hidup minimalis. Oke, kita langsung masuk pada topik utama kita hari ini. Let's go! Jadi teman-teman, untuk tahap awal kita perlu ketahui dulu apa itu gaya hidup minimalis. Jadi teman-teman, gaya hidup minimalis adalah gaya hidup di mana mengajari kita untuk meminimalkan barang-barang yang kita miliki, meminimalkan mindset kita, meminimalkan segala yang ada dalam kehidupan kita. Dengan begitu kita juga diajar untuk mengetahui atau membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan kita. Jadi teman-teman, setelah melakukan gaya hidup minimalis ini, ternyata di luar sana masih ada banyak sekali orang yang salah mengartikan atau memiliki mindset keliru tentang gaya hidup minimalis. Pada hari ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua beberapa cara yang perlu Anda ketahui bahwa pola pikir tentang gaya hidup minimalis ini tidaklah benar. Jadi ini adalah mindset yang akan saya bagikan kepada teman-teman, yaitu mindset keliru tentang gaya hidup minimalis ini. Jadi kita sebagai seorang pelaku gaya hidup minimalis, kita mengerti dan memahami terlebih dahulu arti dari gaya hidup minimalis, yaitu meminimalkan, bukan maksimalnya, harus minimalkan. Jadi hidup di bawah standar, hidup di bawah pendapatan kita. Jangan kita bergaya di atas kemampuan kita. Jadi teman-teman, mindset keliru yang pertama yaitu minimalis adalah pelit. Gaya hidup minimalis adalah pelit. Ini adalah mindset keliru tentang gaya hidup minimalis. Karena bisa jadi mereka berpikir bahwa gaya hidup minimalis ini pelit karena mungkin dari awalnya kita adalah seorang pelaku hidup maksimalis. Jadi kita ingin membeli apa-apa langsung beli, jangan menunda-nunda. Tapi ketika kita jadi seorang gaya hidup minimalis ini, kita membeli segala sesuatu itu sesuai dengan hal-hal yang memang kita butuhkan, hal yang memang menjadi prioritas utama kita. Sebagai contohnya, misalkan kita memiliki sedikit uang dengan contoh ya minimalnya itu 50.000 dan kita ingin membeli pakaian yang harganya 40.000, sementara untuk makan hari ini kita belum memiliki sayuran. Jadi teman-teman memilih yang mana? Harus beli baju ataukah harus beli sayur? Jadi sebagai seorang pelaku gaya hidup minimalis, mereka akan memilih sayur karena sayur adalah prioritas utama kita. Jadi teman-teman, orang sukses itu atau orang pelaku gaya hidup minimalis yang sukses itu adalah orang-orang yang bijak, orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdas dalam membeli suatu barang, bukan pelit. Jadi teman-teman perlu pahami bahwa gaya hidup minimalis bukan pelit, tapi cerdas dan bijak dalam membeli segala sesuatu. Cerdas dalam segala hal, apalagi tentang kesehatan finansial dan juga pengeluaran harian atau membeli segala
sesuatu yang menjadi kebutuhan atau pengeluaran pokok kita dalam sehari. Jadi stop untuk mengatakan bahwa gaya hidup minimalis ini adalah pelit. No, gaya hidup minimalis itu adalah cerdas dan bijak. Jadi kita perlu memahami itu saja. Kita tidak keliru, kita tidak salah kaprah tentang gaya hidup minimalis ini. Mindset keliru yang kedua tentang gaya hidup minimalis ini adalah gaya hidup minimalis harus memiliki sedikit barang. Kata siapa? Kata siapa gaya hidup minimalis ini harus memiliki sedikit barang? Jadi teman-teman perlu kita ketahui bahwa sedikit dan banyaknya barang dalam satu rumah itu tergantung pada pemilik rumah tersebut. Tidak ada yang diterapkan dalam gaya hidup minimalis bahwa Anda harus memiliki barang sedikit sebagai seorang pelaku gaya hidup minimalis. Tidak ya teman-teman. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa banyak dan sedikitnya barang yang kita punya itu tergantung pada pemilik rumah tersebut. Dan teman-teman hanya saja orang-orang yang melakukan atau menjalani gaya hidup minimalis ini, mereka itu paham, mereka itu sadar betul akan apa yang menjadi kebutuhan mereka dan apa yang benar-benar mereka utamakan. Jadi bukannya gaya hidup minimalis itu harus memiliki sedikit baju, harus memiliki sedikit perabot rumah tangga, harus memiliki harta yang sedikit. Tidak ya teman-teman, apalagi soal harta. Mana ada di dunia ini orang yang hidup tidak mau kaya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa ini adalah mindset yang keliru. Hidup minimalis itu tidak tentang barang saja ya teman-teman, tapi tentang pola pikir, tentang bagaimana cara kita menggunakan gadget, segala hal yang harus kita minimalkan dalam kehidupan kita. Bukan berarti bahwa kita harus memiliki sedikit barang. Ini adalah mindset yang keliru. Jadi stop untuk berpikir sebagai hidup minimalis harus memiliki sedikit barang. Jadi kamu berpikir kan, saya nanti jadi seorang pelaku gaya hidup minimalis kan saya memiliki sedikit barang saja, kan malu sama teman-teman nanti kalau datang bertamu, nanti malu sama keluarga yang lain yang kaya raya. Teman-teman semua hidup di bawah standar, hidup di bawah level sendiri. Jangan meniru gaya hidup orang lain, apalagi harus memuaskan orang lain. Kita sendiri yang memahami apa kebutuhan kita, kita sendiri yang memahami pendapatan kita, teman-teman. Jangan dan stop untuk meniru gaya hidupnya orang lain. Mindset keliru yang ketiga tentang gaya hidup minimalis ini adalah decluttering adalah cerminan dari gaya hidup atau pelaku gaya hidup minimalis. Teman-teman semua, ini juga adalah keliru. Kenapa keliru? Karena namanya mendecluttering itu tentu saja ada di mana-mana, ada dalam keluarga kita ya, walaupun kita itu bukan seorang pelaku gaya hidup minimalis. Misalkan, sebagai contohnya saja, jika teman-teman memiliki pakaian yang sudah rusak di dalam rumah, tentu saja teman-teman akan membuang. Itu juga namanya decluttering. Jadi decluttering ini tidak harus mencerminkan tentang seorang pelaku gaya hidup minimalis. Bukan berarti dia itu rutin mendecluttering, jadi dia itu adalah seorang minimalis. Enggak. Jadi seorang minimalis itu adalah orang yang benar-benar sadar, benar-benar menjalani hidup ini dengan meminimalkan apa yang menjadi kebutuhannya. Tidak harus tentang decluttering. Jadi decluttering ini tidak harus mencerminkan seorang pelaku gaya hidup minimalis. Seorang maksimalis juga tentukan membersihkan rumahnya setiap bulan atau bahkan setiap minggu demi minggu. Rumahnya itu terlihat lapang. Itu juga namanya decluttering. Jadi tidak harus mencerminkan seorang pelaku gaya hidup minimalis. Mindset yang terakhir, mindset keempat yang keliru tentang gaya hidup minimalis ini adalah seorang pelaku gaya hidup minimalis harus memiliki aksesoris, pakaian, perabot rumah tangga, bahkan rumah dengan warna putih, hitam, atau monokrom. Kata siapa hidup harus memiliki segala sesuatu serba putih? Jadi gaya hidup minimalis itu bukan tentang barang, bukan tentang apa yang ada di dalam rumah kita. Minimalis itu tentang kesadaran penuh kita akan barang-barang tersebut, akan apa kegunaan dari barang-barang tersebut. Tidak harus bahwa saya adalah seorang pelaku gaya hidup minimalis,
Jadi saya harus ubah dekorasi rumah saya yang dulunya adalah warna-warna rame menjadi warna yang lebih ke satu arah, misalkan lebih ke warna putih atau monokrom atau bahkan hitam, semuanya mulai dari piring segala macam jadi hitam. Nanti dikira tamu yang datang ke situ rumah itu adalah tempat atau liang hantu atau sarang hantu, teman-teman. Bukan ya, apalagi yang tentang putih ya teman-teman, tidak harus putih gaya hidup minimalis. Jadi yang menjadi standar kita itu ya kelakuan, pengeluaran, dan hal-hal yang selama ini mungkin kita harus maksimal memiliki barang tersebut. Sekarang kita bercoba untuk mengurangi gaya hidup kita menjadi lebih baik, sehingga kita itu syukuri kehidupan kita dengan barang-barang yang sudah menjadi kepunyaan kita. Jadi tidak berarti bahwa saya mau mencoba gaya hidup minimalis ini, tapi saya harus mulai dari mana? Sementara seorang pelaku gaya hidup minimalis harus memiliki segala sesuatu serba putih ya, sebagai contohnya ya, serba putih. Sedangkan saya ini uh, orangnya pencinta warna-warna yang rame, jadi mulai dari segala sesuatu yang ada di rumahku ini warnanya rame. Jadi saya itu, apakah saya harus cepat-cepat membuang semua ini atau memberikan semua barang yang saya punya ini kepada orang lain? Nah ini hal ini yang hal bodoh yang kita pikirkan tentang gaya hidup minimalis, bukan ya, tapi bagaimana cara kita meminimalkan hidup ini. Bukan tentang kita harus menyingkirkan barang-barang yang ramai warnanya di rumah kita, barang-barang yang warna merah, warna hitam, warna coklat, warna kuning, apa segala macamnya kita singkirkan dari hidup kita, bukan. Tapi tentang bagaimana cara kita meminimalkan hidup ini sehingga hidup kita itu menjadi mudah untuk kita nikmati dan patut kita syukuri. Itulah kenapa teman-teman banyak sekali orang yang meninggalkan gaya hidup minimalis ini hanya karena salah memahami arti dari gaya hidup minimalis ini. Well, itulah dia teman-teman 4 mindset keliru tentang gaya hidup minimalis ini. Jadi teman-teman, setelah nonton video ini saya yakin teman-teman pasti akan semakin maju, akan semakin berjuang dalam meminimalkan hidup ini. Jadi teman-teman, jika teman-teman memiliki pikiran atau mindset seperti itu, coba untuk ubah dan ambil makna dari video ini sehingga teman-teman itu bisa menjalani gaya hidup minimalis ini dengan baik. Jadi teman-teman, sampai di sini saya harap teman-teman itu suka dengan video ini, teman-teman itu bisa terbangun, termotivasi dengan video ini, karena susah-susah saya membuat video ini untuk teman-teman supaya kita sama-sama menikmati hidup ini, karena hidup ini hanya sekali. Jadi patut kita nikmati, patut kita syukuri teman-teman. Perlu kita syukuri apa yang kita punya, apa yang sudah menjadi kepunyaan kita, perlu kita banggakan. Terlebih perlu kita bangga pada diri kita sendiri. Jangan menoleh ke kiri, menoleh ke kanan. Diri sendiri, cintai diri sendiri, karena tidak ada orang yang bisa mencintai diri kita lebih dari diri kita sendiri. Jadi teman-teman, saya harap teman-teman bisa termotivasi dengan video ini. Jadi teman-teman, semoga teman-teman menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis yang sukses. Jika teman-teman suka dengan video ini ya, teman-teman boleh meninggalkan komentar terbaik ya teman-teman sendiri di bawah kolom komentar, karena channel ini bukan hanya dibuat untuk saya, tapi untuk kita semua. Teman-teman boleh curhat di kolom komentar, teman-teman boleh meninggalkan pesan-pesan terbaik teman-teman di bawah, atau mungkin teman-teman mau menanyakan segala sesuatu, bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan juga share video ini dan juga di subscribe, karena dengan subscribe Anda mendukung saya, Anda terus mensupport saya untuk terus berkarya dan membuat konten-konten terbaik seputaran gaya hidup minimalis ini. Oke, sampai di sini. See you. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.